ternyata dalam guys, dalam sekali ini. Bisa masuk, bisa masuk, bisa masuk ternyata. Dalam, udah mau masuk, bisa kelihatan kepalanya kelihatan. Gila guys, menghilang, dia menghilang. Nah itu ya teman-teman ya, ularnya kelihatan ya. Jadi ularnya itu apa ya? Ini katanya orang itu ular siluman gitu. Jadi saya untuk membuktikannya apakah ini ular siluman atau ular beneran ya teman-teman. Kalau memang ini ular siluman nanti saya nikahi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pertama kalinya teman-teman di channel Vlogger Nusantara. Oke, lanjut saja, nggak perlu lama-lama seperti orang menunggu sang mantan saja. Oke teman-teman ya. Inilah pertama kali Vlogger Nusantara nongol di Android teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan menyusuri di mana sejarah tempat tinggal yaitu manusia purba. Nah, sekarang saya ada di pedalaman di Jawa Timur teman-teman ya, di Gunung Asmoro-Lingko teman-teman ya. Dimana konon di sini nih masih banyak peninggalan daripada manusia purba teman-teman ya. Dan saya tidak sendirian teman-teman ya, saya bersama vlog hutan dan bersama vlogger camping, dan saya dipandu oleh juru kunci. Dan di sini saya akan nanti mencari fakta ya teman-teman ya, karena saya tidak suka mitos ya, saya sukanya tuh fakta. Saya akan menunjukkan dan merekam secara langsung, dan saya akan kabarkan kepada teman-teman di luar sana seperti apakah orang purba itu yang konon teman-teman ya. Manusia purba itu masih ada nyampe sekarang walaupun sudah membatu. Nah, apakah itu benar teman-teman? Kita simak langsung ya. Di sini saya sudah berada di lokasi yang namanya Grojogan Sewu, yang dimana itu tanahnya ini semuanya berbatu teman-teman ya. Dan saya dipandu oleh sang penjaga di sini ya, ini di depan ini sang penjaga. Nah itu sudah melihat sesuatu, sepertinya ada suara-suara yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Nah ternyata teman-teman, di depan saya ada orang bunian yang lagi panjat tebing, dimana batunya itu seperti dada yang gempal gitu teman-teman ya. Nah sudah jelas di sini otot-ototnya ya, otot-ototnya sudah jelas. Ini sepertinya yang disebut manusia purba. Dan di sebelah kanannya ini teman-teman ya, ada sebuah gua kecil yang konon tembus ke laut pantai selatan. Nah, apakah ini benar demikian? Kita menunggu tim daripada penjaga di sini, yang konon orang ini bisa memanggil arwah-arwah daripada manusia purba teman-teman ya. Dalam sejarahnya manusia purba di sini juga ada hewan-hewan peninggalan hewan purba ya teman-teman ya. Di sini nggak pakai alas kaki karena memang dilarang menggunakan alas kaki ya. Karena menurut penjaganya di sini manusia purba itu tidak suka kalau ada orang yang memakai pakaian modern. Nah ini tim sang penjaga mengintai di dalam gua. Mungkin ini mau memanggil arwah-arwah atau ruh daripada manusia purba. Ya ini masih asli teman-teman ya. Masih asli, ini peninggalan manusia purbakala. Bahkan katanya masih ada peninggalan purbakala yang diburu oleh para YouTuber, bahkan untuk diambil mungkin ya, untuk dijual ya, karena mengingat harganya itu triliunan ya teman-teman ya, bukan hanya ratusan juta, bukan hanya miliaran ya, tapi triliunan. Dan nantinya di sini kami akan diajak masuk ke dalam gua, di mana gua itu gua istana daripada yaitu manusia purba. Kalau melihat dari segi-segi dari alamnya ya teman-teman ya, saya di sini 99% meyakini kalau ini memang apa ya, memang tempatnya istana manusia purba di zamannya ya teman-teman ya. Karena mengingat pohon-pohonnya itu masih
alami ya, dan bebatuan juga, dan alat-alat tradisional ya, alat-alat di masa di sebelum modern ya. Nah, inilah pemandangannya eh, untuk menuju ke istana manusia purba. Yang konon manusia purba itu masih ada dan bertapa di dalam gua, teman-teman ya. Nah, saya jadi penasaran, jadi saya harus mengikutin dari belakang karena saya orangnya penakut, teman-teman ya. Saya paling penakut, jadi apalagi saya belum pernah tahu seperti apa manusia purba, tapi saya sudah melihat peninggalan-peninggalan purba ini. Di sini di dinding-dinding ini masih jelas ya ukiran-ukiran daripada manusia purba ya, teman-teman ya. Ternyata manusia purba itu di zamannya itu juga manusia ya, teman-teman ya. Bukan berwujudan hewan atau binatang, bukan ya. Ternyata purba itu adalah manusia purba, teman-teman ya. Manusia purba. Di sini masih ada tempat pemandian manusia purba. Dan di sini bahkan ya masih ada keturunannya, teman-teman ya. Keturunan manusia purba. Sudah dites DNA untuk keasliannya apakah ini keturunan manusia purba. Ternyata ya tes DNA-nya itu sangat akurat dengan manusia purba, teman-teman ya. Nah, ini pintu yang nantinya akan saya lewatin. Saya masih mengikuti para pemandu penjaga di sini, teman-teman ya. Kita harus naik turun untuk menelusuri menuju ke goa istana di mana manusia purba itu bertapa. Nah, ini yang nggak pakai baju, ini adalah cucu keturunan daripada manusia purba, teman-teman ya. Jadi beliaunya itu hanya menggunakan penciuman untuk mendeteksi apakah pemimpin manusia purba itu bisa diajak bicara atau tidak. Nah, inilah anak keturunan atau anak cucu daripada manusia purba mulai mengendus-endus. Mengendus-endus itu mencium apakah manusia purba itu ada di goa ini atau tidak gitu, teman-teman ya. Kita lihat kalau memang ini anak cucu daripada manusia purba ini nantinya masuk ke dalam gua ini, itu berarti manusia purbanya itu berada di dalam gua ini gitu, teman-teman ya. Karena hanya ini yang bisa mampu mencium. Nah, ini sudah mulai masuk. Caranya masuk itu diawali dari kaki dulu, teman-teman ya. Jadi kakinya dulu masuk. Terus bagaimana ini selanjutnya kita lihat aja bersama-sama, teman-teman ya. Daripada perjuangan dari keturunan atau anak cucu manusia purba ini. Sepertinya ada yang ketinggalan ya, teman-teman ya. Mungkin sesuatu yang azimat atau apa ya. Ya, dia sudah mulai masuk. Kok nggak takut ya, teman-teman ya? Konon di sini itu banyak ular ya, teman-teman ya. Ular berbisa, ular purba, ular kobra, ular purba juga ada di sini, teman-teman ya. Dia sedang membaca mantra untuk menembus ke itu ya, ke alam manusia purba. Kita lihat saja hasilnya. Lihat saja hasilnya seperti apa nantinya. Apakah manusia purba itu nantinya keluar ya, teman-teman ya. Karena ini anak cucunya yang memanggil. Tapi bukan anak cucu Adam ya, teman-teman ya. Ini anak cucu manusia purba ya. Bahkan orang ini, anak cucunya ini makan nasi nggak bisa, teman-teman ya. Dia biasanya makan batu sama pasir. Jadi manusia purba itu makanannya bukan nasi ya. Bahkan anak cucunya itu sekarang kalau saya kasih nasi nggak mau, dia makannya pasir sama batu. Namanya juga keturunan manusia purba, teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelah. Di sebelah gua ini kan ada tembusannya, teman-teman ya. Ini masuk di sebelahnya gua. Ini saya melintasi bambu-bambu ini karena memang di sini hutannya, teman-teman ya. Termasuk hutan bambu. Apakah manusia purba ini ada di sini? Nah, ini saya berjumpa dengan sepupu daripada manusia purba. Ini adalah sepupu dari manusia purba yang sedang menghalau hewan-hewan purba di sini.
Ini nanti saya akan tanyakan. Ini bahasanya teman-teman ya, bahasanya manusia purba teman-teman mungkin nggak paham ya. Jadi sengaja saya bisukan daripada teman-teman nanti kebingungan ini bicara apa kan gitu. Jadi manusia purba ini sukanya itu mencari hal-hal yang menantang ya teman-teman ya. Jadi ternyata keturunan manusia purba di sini masih banyak teman-teman ya. Kalau ini hobinya biasanya mencari bambu unik teman-teman ya. Manusia purba ini yang entah dibuat apa saya nggak ngerti juga ya. Cuman pada umumnya manusia purba itu mencari bambu unik itu biasanya dibuat senjata untuk berburu di hutan teman-teman ya. Karena kebetulan di sini ini masih hutan ya, masih hutan rimba. Nah ini ya teman-teman ya, masih hutan rimba seperti ini, di bukit-bukit, di rumpun-rumpun seperti ini. Di sana katanya juga apa ya, ada juga kampung manusia purba ya teman-teman ya di dalam sana. Padahal sama pemerintah itu sudah dibuatin tempat, sudah mau apa ya, tapi manusia purbanya itu tidak mau. Karena apa? Manusia purba itu memang sukanya di pedalaman seperti ini. Beda dengan suku pedalaman teman-teman ya. Beda antara manusia purba dan suku pedalaman beda. Dan saya ini berjalan menuju ke pedalaman lagi, ke lebih dalam lagi di hutan ini. Siapa tahu nantinya saya akan berjumpa langsung dengan anak keturunan manusia purba tadi untuk menembus gunung. Masuk ke dalam gua tadi itu kan nanti ada tembusannya teman-teman ya. Dan bahkan di sini masih ada peninggalan ini teman-teman ya, peninggalan zaman penjajahan masih ada di sini. Jadi terbukti kalau manusia purba itu berabad-abad masih hidup sampai sekarang ya, masih hidup sampai sekarang. Di sana ada rumpun atau ada gerumbul-gerumbul teman-teman ya, gerumbul. Nah di depan sana kita harus ekstra hati-hati karena di sini ada suku pedalaman yang ganas. Kalau mendengar kita bisa dibunuh teman-teman ya. Nah ini kok ada kendaraan teman-teman, ada kendaraan motor di sini. Entah ini kendaraannya siapa ya. Oh ternyata di sini ada sungai teman-teman ya. Oh sendang teman-teman nih, bukan sungai ini, sendang. Oh ini yang dinamakan Sendang Toyo teman-teman ya. Dimana Sendang Toyo itu menurut cerita rakyat, Sendang Toyo itu sering dijadikan pemandian oleh bidadari-bidadari langit teman-teman ya. Ini teman-teman ya yang saya cari. Jadi bukan hanya sekedar cerita, ternyata di sini memang benar-benar ada yang namanya Sendang Toyo teman-teman ya. Sendang Toyo. Dan airnya itu diam, tenang, senyap, tapi menghanyutkan teman-teman ya. Di sini pun bebatuannya sepertinya bebatuan purba teman-teman ya. Karena bebatuan purba itu putih seperti ini, mengandung berlian teman-teman ya. Biasanya kalau memang ini Sendang Toyo, biasanya ada ikan purba teman-teman. Kita lihat saja ini. Di sini masih alami ya. Jadi pemerintah tidak mau membangun lokasi ini karena apa? Di sini memang tempatnya manusia purba. Jadi tidak boleh diganggu habitatnya ya, habitatnya manusia purba. Kemana ya anak turunnya manusia purba tadi yang masuk ke dalam gua? Kita cari ya teman-teman ya. Kita cari sambil mencari bambu unik. Siapa tahu nanti kita mendapat bambu unik ya teman-teman ya. Kita cari kemana nantinya perginya manusia keturunan manusia purba tadi yang masuk ke dalam gua itu. Saya masih penasaran nih teman-teman ya, masih penasaran. Kita cari lagi, kita berjumpa lagi ini di sini. Ini kelihatannya tanahnya itu mengandung tanah purba teman-teman ya. Di sini seperti ada tanah purba. Kita zoom dulu dan benar teman-teman, ini penuh dengan harta karun peninggalan manusia purba teman-teman ya. Ini tanahnya ini mengandung itu ya, mengandung apa? Purba. Purba itu mengandung berlian teman-teman ya. Di sini ini tanahnya jelas masih belum ditemukan nih teman-teman ya. Kalau ini ditemukan oleh ilmuwan, pasti ini dijadikan ladang itu ya, ladang pencarian benda-benda yang sangat berharga ya, melebihi berlian ya teman-teman ya. Wah luar biasa nih teman-teman ya. Luar biasa nih, tanahnya ini masih mengandung berlian purba teman-teman ya.
Ini mantap ini teman-teman ya. Di sini juga ada bambu unik nih, bambu jambu cemeti mungkin ini ya. Nah ini ruasnya ini, wah ini bisa kaya raya ini teman-teman ya. Luar biasa ini teman-teman ya. Bukan biasa di luar teman-teman ya. Ya maaf teman-teman, ini saya pertama kali saya buat konten vlogger langsung dihadapkan langsung ke tempat peninggalan manusia purba ya teman-teman ya. Luar biasa teman-teman ya. Putri Ayu guys ya. Konon zaman Majapahit dulu di sini terkenal tempat pertapaan di zaman Majapahit dulu guys. Di sini orang ini masih keturunan Majapahit. Mau mencoba mencari gua yang akan dia masukin buat pertapaan ya. Tapi sebelum lanjut, kami doakan semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya guys ya. Ini masih keturunan Majapahit yang gak pakai baju, mencoba mencari gua atau tempat pertapaan yang akan dia masuki nanti ya. Sementara ini masih mencari-cari tempat yang mana yang akan dia masuki nanti. Nah, di ujung sana ada semacam perut yang berlubang. Itu macam persis tubuh manusia zaman purba dulu guys ya. Dia masuki nanti ya. Sementara ini masih mencari-cari tempat yang mana yang akan dia masuki nanti. Nah, di ujung sana ada semacam perut yang berlubang. Itu macam persis tubuh manusia zaman purba dulu guys ya. Sementara tim kami menuju tempat-tempat yang akan dia tuju ya guys ya. Nah, tim penyidik kami bersama krokonya guys ya. Ini persis mirip tangannya manusia purba guys ya. Nah, di depan sana persis tubuh yang kekar, persis manusia purba. Nah, di dalam sana yang ini perut manusia purba guys. Di dalam sana ada istana-istana yang orang ketahui, stalaktik di dalam sini guys ya. Oke teman-teman, kita akan masukkan kamera di dalam sini. Lihat, menamakan di dalam sana banyak stalaktik yang luar biasa dari alam. Bebatuan membentuk dinding yang kokoh. Ini persis kayak kepalanya manusia purba yang sedang patah. Sementara teman-teman masih mencari keberadaan gua yang nantinya tim kami bisa memasukinya. Nanti masuknya pun nggak boleh dari kepala, masuknya pun harus dari kaki. Kita mengikuti jejak spiritualnya, entah dia membawa apa, bungkusan apa, kita pun belum tahu bungkusan apa saja yang dia bawa. Kita terus mengikuti jejaknya.
di mana ada suara-suara anak kecil. Buat nalurinya yang akan dia masuki. Nah, ini bekas sandang putri yang dibuat pemandian zaman kerajaan dulu, guys ya. Kayaknya firasatnya ada di bawah tadi, yang persis dekat badan manusia purba tadi. Ada lubang kecil, kayaknya nanti akan dia masuki di sana ya. Sementara kita akan turun lagi ke bawah. Saya tidak sendirian, bersama 6 orang saya ya. Mencari yang akan kita tuju nanti. Kelihatannya kami sudah mulai turun. Firasat ada di bawah, akan turun memasuki perut manusia purba yang pecah di samping kiri. Di situ sementara itu orang yang akan masuknya masih memeriksa apakah berbahaya atau tidak di dalamnya. Masih diperiksa. Nah, ini masuknya nanti nggak boleh dari kepala, harus, karena ini lubangnya sempit, nggak masuk di akal, bisa dimasukin. Nah, kaki sudah masuk. Oh, ternyata dalam, guys, dalam sekali ini. Bisa masuk ternyata. Dalam. Udah mulai masuk kelihatan kepalanya kelihatan. Gila, guys, dia menghilang. Kelihatan tangannya saja. Dia mau bertapa di sana ya. Apakah menguji ilmunya di dalam situ? Dengan baik. Kakinya sudah cukup persis orang bertapa, guys. Nah, mulai masuk ke dalam perut manusia purba. Lihat tantangnya saja, tahu nanti apa yang dia dapat. Kita perhatikan saja, apakah benda yang dia bilang warna pink tadi muncul atau tidak. Kita pun belum tahu. Mudah-mudahan berhasil ya di sini ya. Kita tunggu saja keberhasilannya. Oke, saya. Sangat unik, guys. Tapi masih kurang unik, guys. Kita akan cari lagi, guys, yang lebih unik lagi, guys. Oke, guys, di sana ada bambu kurung, guys. Kurung ini, guys. Ini macam bambu kurung, guys. Guys, kurung ada cambongnya itu, guys. Nah, itu ada cambongnya itu, guys.
sudah dapat 2 guys, bambu kurungnya guys. Lupa merusuk ke sana lagi guys. Masuk ke dalam ini ya, banyak. Enggak ada guys. Tuh guys, sudah dan guys. Guys, burung kayak ini guys, mantap ini guys. Dapat guys, alhamdulillah guys. Mantap nih guys. Dapat bambu kurung guys. Itu ke bawah guys, ke bawah guys. Oke guys, nggak sia-sia guys. Petok bambu guys, kurung guys ini guys. Munter guys. Mana itu? Guys, mantap kan? Mantap sekali. Guys, ini macam ular guys. Baik, ular ini guys. Guys, baik, ular ini guys. Dapat kurung. Guys, nggak sia-sia guys. Kita pergi ke sini guys. Benar kata masyarakat di sini guys. Di sini ada bambu kurung nyerupai ular. Oke guys, nanti kita ambil guys, ini guys, nanti kita ambil bambu kurung ini guys, dapat nih guys. Ini ada di tebing ini guys, banyak bambu sebenarnya ini guys. Oke guys, sampai di sini dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel vlog bambu bertuah nih guys. Tusukan samping gedung Alas Kidul ini guys. Alas Kidul. Masih banyak bambu di sini guys. Besok survei lagi guys di sini guys. Sementara sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana tadi ada guys. Nanti ada di atas sana saya turun guys ya. Oke.